Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah, gimana kabarnya hari ini anak ustazah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Gimana belajarnya? Masih semangat? Semangat ya kan, insya Allah. Baik, hari ini kita sudah memasuki pelajaran berikutnya, yaitu bab mengusap bagian atas sepatu. Gimana tuh kira-kira ya? Baik, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kita ulang dulu. Kira-kira apa aja sih pelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, hadis apa aja yang sudah pernah kita pelajari? Apa yang pertama, akhwat? Ya, yang pertama itu bab toharoh. Nah, Masya Allah, kalian sudah menghafalnya. Kemudian yang kedua apa? Tentang bab apa? Adab masuk WC dan istinja. Nah, yang ketiga bab siwak. Dan yang keempat adalah bab mengusap bagian atas sepatu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita pelajari hari ini, maka sudah 4 hadis yang kita hafal. Masya Allah, selama kalian masuk Lunuha, kalian sudah menghafal 4 hadis. Masya Allah, sudah begitu banyak pahala yang kalian yang sudah kalian dapatkan dengan menghafal hadis. Belum lagi kalian menghafal Al-Quran setiap hari. Masya Allah, semoga kalian menjadi anak-anak yang solehah, bisa mendoakan orang tua dan ustadzah-ustadzah yang ada di sekolah. Dan kita selalu berdoa supaya kita bisa bertatap muka, karena ustadzah juga pengen jumpa sama kalian dan pengen lihat muka kalian, ya kan? Begitu juga dengan kalian, pasti penasaran ya kan, selama ini cuma dengar suara aja. Jadi kita selalu berdoa agar wabah penyakit yang ada di dunia ini segera selesai dan kita bisa sekolah secara offline lagi, ya kan? Amin, Allahumma amin. Baiklah akhwat, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja menghafal hadisnya ini, karena hadisnya sedikit kata-katanya agak harus lebih banyak kalian mengulang-ulangnya seperti itu ya. Kenapa? Karena dia lebih agak-agak sulit kata-katanya. Tapi insya Allah kalau kalian serius dan kalian menghafalnya terus diulang-ulang, insya Allah Allah mudahkan. Nah, ini hadisnya pun tidak terlalu panjang, sehingga kalian insya Allah mudah, dan kalian ustazah kasih waktu yang cukup panjang untuk bisa menghafalnya. Oke, baik, apa judulnya? Bab mengusap bagian atas sepatu. Nah, kita baca dulu hadisnya ya. Perhatikan baik-baik, karena masih ada beberapa yang bacaannya itu belum terlalu benar, tapi tidak mengapa, karena kita masih sama-sama belajar. Insya Allah semoga seiring dengan berjalannya waktu, bacaannya bisa semakin baik. Oke, dengarkan baik-baik. Menghafalnya diulang beberapa kali agar mudah menghafalnya, ya akhwat. Nih, anil mughirati. Ini huruf gha baris bawah ya. Anil mughirati. Sekali lagi, anil mughirati. Lagi, anil mughirati. Oke, kita sambung ya.
Anil Mughirati bani. Oke. Anil Mughirati bani. Lagi. Anil Mughirati bani. Lagi. Anil Mughirati bani Syu'bata. Syu'bata. Ulang. Anil Mughirati bani Syu'bata. Oke, dengarkan Ustazah dulu baru kalian boleh mengulangnya. Anil Mughirati bani Syu'bata. Nah, satu nafas ya, biasakan. Pertama dihafal dulu satu-satu kata supaya bisa satu nafas dan satu kalimat kalian menghafalnya. Dihafal dulu satu kata ya, seperti ini. Anil Mughirati satu kali. Anil Mughirati dua kali. Anil Mughirati 3. Anil Mughirati 4. Anil Mughirati 5. Nah, langsung kita masukkan ke huruf ketiga, ke kata ketiga. Anil Mughirati bani 1. Anil Mughirati bani 2. Anil Mughirati bani 3. Anil Mughirati bani 4. Anil Mughirati bani 5. Lagi. Anil Mughirati bani Syu'bata. Nah, dimasukkan dia ketika mau masuk. Nah, pasti ditarik dulu dari an ya. Anil Mughirati bani Syu'bata. Nah, 1. Anil Mughirati bani Syu'bata. 2. Anil Mughirati bani Syu'bata. 3. Anil Mughirati bani Syu'bata. 4. Anil Mughirati bani Syu'bata. 5. Udah hafal? Insyaallah sudah ya. Radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu qala. Kuntu ma'an nabiyyi. Ingat ini barisnya bawah ya. Jangan ada lagi yang mengucapkan ma'an nabiyya karena di sini ada huruf ma'a, jadi barisnya bawah. Ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Lagi. Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kita ulang. Anil Mughirati bani Syu'bata radhiyallahu anhu qala. Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala. Ingat di sini tidak ada yang panjang hurufnya. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kita baca satu-satu ya. Fa ahwaitu. Lagi. Fa ahwaitu. Lagi. Fa ahwaitu. Lagi. Fa ahwaitu. Sekali lagi. Fa ahwaitu. Oke, lanjut. Li anzi'a. 1. Li anzi'a. 2. Li anzi'a. 3. Li anzi'a. 4. Li anzi'a. 5.
Sudah paham cara bacanya? Perhatikan ya. Oke, sekarang boleh kalian tutup mata kalian, diulang terus. Fa'ahwaitu, 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 fa'ahwaitu. Lagi. Li'anzi'a, 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 li'anzi'a. Afwan ya, Ustazah lagi sedikit flow nih. Oke, langsung. Khuffaihi, khuffaihi, khuffaihi. Tidak panjang ya. Khuffaihi, khuffaihi. Kita ulang. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Lagi. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Faqala, faqala, panjang ya. Da'huma, da'huma, da'huma. Fa inni adkhaltuhuma, fa inni adkhaltuhuma, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, tahirataini, tahirataini. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ingat, panjang namanya ya. Sekali lagi. Faqala faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Famasaha alaihima, famasaha alaihima, famasaha alaihima. Insyaallah ya, banyak huruf H kecil, huruf H besar, huruf to, huruf ta, huruf yang hampir sama namun berbeda, ya kan? Jadi harus pelan-pelan menghafalnya, jangan buru-buru, ya. Oke, baik, kita ulang. Perhatikan baik-baik, dengarkan dengan baik dan jelas ya, supaya kalian benar untuk menghafalnya. Anil Mughirati bin Syu'bata radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Oke, paham kira-kira? Nah, sekarang kita jelaskan sedikit maknanya ya. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang berkata? Mughirah bin Syu'bah. Apa katanya? Dahulu aku pernah bersama, artinya bersama Nabi SAW di dalam sebuah perjalanan. Nah, ngapain si Mughirah dan Rasulullah SAW? Nah, ketika sedang berwudu, si Mughirah dan Rasulullah SAW fa'ahwaitu, maka si Mughirah ahwaitu. Nah, Mughirah itu dia merunduk, hendak melepaskan li'anzi'a, hendak melepaskan khuffaihi, khuffah sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuffaihi, hi di sini maksudnya adalah sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, da'huma, kata Rasulullah, biarkan keduanya. Maksudnya udah biarkan aja sepatunya gitu, nggak usah dilepas, kata Rasulullah. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Fa inni, karena aku adkhaltuhuma, ketika memakainya, ketika memakai huma, sepatu tadi, huma itu maksudnya dua sepatu kan, kanan dan kiri, tahirataini, dalam keadaan bersih, kata Rasulullah. Loh, tapi mau ngambil air wudhu, maksudnya gimana ya? Nah, perhatikan. Jadi famasaha alaihima, kemudian Rasulullah pun mengusap bagian atas kedua sepatu kulit tersebut. Nah, paham kira-kira di sini? Oke. Sekali lagi ya. Nih, Mughirah bin Syu'bah, mereka sedang bersafar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ahwaitu, ketika ketika di dalam suatu perjalanan mereka ingin melakukan sholat, dan ketika dalam sebelum sholat, apa yang harus kita lakukan dahulu? Maka kita harus melakukan yang namanya berwudu. Nah, ketika berwudu, kemudian tiba-tiba nampak si Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah ini tidak membuka khuf, ya kan? Khuffah. Nih, mana khuffah? Itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, ketika zaman Rasulullah, jadi fa'ahwa itu, maka si Mughirah itu nunduk dia, ya kan, mau dibukanya sepatunya, li'anzi'a tuh ingin melepaskan, ingin melepaskan, artinya ingin melepaskan khuffaihi, ingin dilepaskannya sepatu kulit Rasulullah, khufnya, ya kan, ingin dilepaskan si Mughirah sepatu Rasulullah. Mungkin kan ini istilahnya kan Rasulullah itu kan orang yang sangat mulia, Masya Allah, ya kan. Jadi karena dia nampak si Mughirah tadi Rasulullah tidak membuka sepatu, jadi dia ingin membuka sepatu Rasulullah, seperti itu. Nah, jadi kata Rasulullah, faqala, kata Rasul, da'huma, udah biarkan aja, katanya, tetap aja dipakai, kata Rasul, biarkan sepatu itu, biarkan aku memakai sepatu itu. Fa inni adkhaltuhuma, karena ketika aku memakainya, ketika aku memakai sepatu khuf tadi, tahirataini, aku sudah suci, aku sudah bersih, kata Rasulullah. Famasaha alaihima, maka Rasulullah hanya menghapuskan khufnya tadi. Maksudnya gimana, akhwat? Nah, Ustazah jelaskan. Ketika kalian dalam sebuah perjalanan, atau kalian sedang safar bersama keluarga kalian, atau kalian pergi ke suatu tempat, misalkan kita bilang mall, yang kalian susah mengambil air wudunya. Kan zaman sekarang ini kan mungkin di mall itu musolanya itu terbuka gitu, ya kan, atau hanya sebatas tempat ambil wudhu aja gitu, belum ada kamar mandinya, seperti itu. Nah, jadi kalian tidak perlu buka jilbab kalian, tidak perlu kalian buka kaos kaki kalian, tidak perlu kalian buka sepatu kalian. Jadi gimana sedang ambil wudhunya? Nah, perhatikan. Jadi kalian mengambil wudhu itu cuman kalau misalnya ini dalam kondisi kalian itu tidak tempatnya terbuka, ya. Karena Ustazah pernah ngalami itu dulu pertama kali di Ring Road City Walk itu, di RCW itu dulu belum ada kamar mandi, yang dekat parkiran kan ada. Nah, itu di situ belum ada dulu kamar mandinya, jadi baru aja. Nah, jadi baru tempat wudhu yang di depan musola yang ada keran-keran gitu. Nah, di situ. Jadi gimana? Kita kan nggak mungkin kan udah dekat parkiran, kemudian buka jilbab lagi, buka kaos kaki lagi. Aduh, nggak mungkin, ya kan. Di sebelah lagi ada ikhwan banyak gitu. Jadi gimana ngambil wudhunya, Ustazah? Jadi ngambil wudhunya itu cukup menghapus muka, kemudian tangan, ya kan. Kemudian kepalanya cukup dibasuh gitu aja dari dalam jilbab.
Nah, sepatunya tidak perlu dibuka. Jadi sepatunya cukup kalian usap bagian atasnya aja, bukan bagian bawahnya yang untuk mijak tanah ya, bukan. Tapi bagian atasnya, tuh punggungnya kalau kita bilang. Punggung sepatunya kalian usap seperti 3 kali aja, 1, diusap aja. Diambil air, kemudian dipercikkan dan diusap bagian sepatunya, yang bagian atasnya ya, bukan bagian tanah, bukan bagian bawah yang untuk menginjakkan bumi, bukan, tapi bagian atasnya diusap sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, jadi Allah, Ustazah, kok kayak gitu Ustazah, kan kita jadinya nggak bersih. Nah, akhwat, ingat ya, Allah itu mensyariatkan sesuatu itu karena sayang sama hambanya. Jadi jangan dipikirkan pakai akal dan ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini merupakan perbuatan yang baik seperti itu. Atau misalnya kalian safar bersama keluarga kalian di daerah yang jauh, sampai mungkin penduduk muslimnya itu minoritas begitu kan, hanya mungkin yang sholat itu cuma kalian ketika kalian safar ke situ. Atau misalnya kita ke daerah Samosir atau apa, itu kan minoritas kan orang-orang Islam. Nah, terus ketika kalian ingin sholat dan ingin mengambil wudhu, nah nggak apa-apa kalian nggak usah ketika ngambil wudhu nggak usah dibuka kaos kakinya, terus nggak usah dibuka sendalnya gitu kan. Dah, walaupun kalian masuk ke kamar mandi, boleh tetap memakai sendalnya ketika berwudu, ya kan? Apalagi misalnya dingin seperti itu. Jadi tetap aja ketika berwudunya tetap dihapus, tetap diusap bagian punggung kaki kalian. Atau kalau misalnya kalian pakai kaos kaki, boleh atas kaos kakinya yang dipercikkan dengan air. Tapi airnya itu jangan ditumpahkan ke kaki ya, akhwat. Diambil kemudian dibuang airnya seperti itu dan diusap. Ingat, judulnya sudah mengusap, bukan menyiram ya. Nah, paham kira-kira sampai di sini? Terus kalau misalnya kalian sudah berwudu menggunakan khuf, sholat Ustazah boleh nggak kira-kira? Boleh, Masya Allah, itu ajaran Islam sangat baik. Ketika kalian sholat di sebuah perjalanan atau kalian sedang safar, terus kalian juga tidak menemukan sajadah di situ, nah apalagi di sana minoritas seperti itu ya kan, kalian boleh memakai sendal kalian boleh memakai sepatu kalian ketika sholat itu, karena kalian sudah bersuci dengan berwudu ya kan. Nah, jadi nggak apa-apa itu kalian menggunakan sepatu kalian ketika berwudu ataupun ketika kalian sholat, namun kalian dalam perjalanan ya kan. Tuh, tapi ketika kalian ingin melakukan ini, kalian sebelumnya harus sudah berwudu dulu. Makanya ketika setelah mandi kemudian kalian ingin bepergian, itu berusahalah untuk selalu berwudu dahulu ya. Jangan malas untuk berwudu. Jadi ketika kalian sudah suci, insya Allah ketika melakukan khuf tadi atau mengusap bagian atas sepatunya, insya Allah bersih. Paham kira-kira? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke ustazah ya. Tapi kita kalau zaman Rasulullah khuf itu artinya sepatu yang terbuat dari kulit ya. Tapi kalau sekarang boleh sepatu yang kalian pakai biasa, atau ketika kalian menggunakan kaos kaki itu nggak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang harus kalian pahami, nggak usah yang panjang-panjang. Intinya ketika kalian dalam perjalanan, ingat dalam perjalanan fi safarin, ketika dalam sebuah perjalanan ya. Ustazah kalau misalnya anak safarnya lama Ustazah sampai 5 hari, nah waktunya itu kalau misalnya kalian dalam bersafar, insya Allah 3 hari 3 malam masih bisa tuh kalian melakukan khuf
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paham kira-kira? Mungkin sedikit ngambang ya kan, karena sudah cuman modal suara aja itu nggak mempraktekkan. Jadi kalian bisa mempraktekkan sendiri ya. Maksudnya itu gimana? Kalian ketika sedang mendengarkan ini, kalian coba pegang kakinya masing-masing. Nah, pegang kakinya masing-masing tuh, terus usap tuh bagian atas kakinya. Nah, 1, 2, 3. Nah, diusap ya, bukan disiram. Diusap bagian-bagian. Kira-kira seperti itu. Nanti insya Allah ketika kita berjumpa atau ada ketika kira-kira materi murojaah, insya Allah Ustazah praktekin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kira-kira materi kita tentang bab mengusap bagian atas sepatu atau khuf. Nih, ya kan? Sebelumnya mungkin kalian nggak ngerti ya kan, apa sih, apa ini, tentang apa ini. Nah, sekarang ketika kalian sudah belajar di Ulun Nuha, kalian mengerti bahwasanya gampang ternyata syariat itu sangat mudah seperti itu ya kan. Ketika kita susah mau sholat, macam mana ini ngambil wudhunya, aduh nampal rambut ana, aduh kayak mana ini. Nah, tapi ternyata Allah memudahkan. Ketika kita ingin berwudhu, boleh kita menghapus khuf kita, tidak usah membuka jilbab, bisa mengusapkan wajah saja gitu kan, nggak usah pakai buka jilbab, nggak usah pakai buka sepatu, seperti itu. Jadi jangan malas untuk menuntut ilmu ya kan. Insya Allah ilmu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah akhwat, seperti biasa kalian tuliskan hadis ini, kemudian sama artinya kirim ke ustazah hari Kamis ya kan. Dah, kemudian setoran hadisnya dikirim hari Sabtu seperti biasa. Oke. Dihafal baik-baik ya, jangan buru-buru, jangan mau cepat-cepat ngafalnya tapi berantakan, tidak seperti itu. Ngafalnya pelan-pelan aja, diulang beberapa kali. Nih, dari sini sampai sini ulang 3 kali, dari sini sampai sini ulang 5 kali. Kalau belum hafal juga sampai 10 kali. Lanjut terus. Nih, dari sini satu kata dulu, udah hafal, tutup matanya, udah hafal, baru lanjut. Udah hafal, ketika buka mata ditutup matanya, sudah hafal tutup mata, ulang dari fa'ahwa itu lagi, begitu seterusnya. Jadi insya Allah kalian bukan hanya hafal tapi tahu di mana letaknya, sehingga nanti ketika murojaah mudah bagi kalian, seperti itu ya. Oke, paham kira-kira materi kita tentang khuf, mengusap bagian atas sepatu? Nah, paham ya? Insya Allah. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan ke ustazah. Insya Allah ustazah jawab, kalau ustazah bisa membantu untuk menjawabnya. Oke? Tetap semangat untuk belajarnya ya. Tetap semangat untuk menghafal. Jangan malas-malas ya. Jangan lupa pesan ustazah, banyak istirahat, jangan begadang, minum air yang cukup, kemudian makan sayur. Jangan cuman makan yang tidak sehat. Kenapa? Lihat kondisi kita, apalagi sekarang Masya Allah itu semalam panas sekali kan. Beberapa hari ini panas, malamnya hujan, panas, hujan. Itu qadarullah, Allah memberikan cuaca yang seperti itu. Tambah lagi virus ini juga bukannya semakin membaik, tapi semakin banyak sekali yang terkena. Itu semua karena apa? Mungkin karena manusia yang belum disiplin ya kan, melakukan protokol kesehatan. Jadi kalian walaupun kalian libur, jangan
malah menggunakan waktu yang tidak baik dengan begadang, main HP sampai tengah malam, alasannya ngerjain tugas lah, bilang sama orang tua. Jangan seperti itu, nanti kalian sendiri yang rugi. Masih kecil, masih usia-usia berapa sudah banyak penyakit yang menyerang, kemudian mata kalian juga sakit. Gitu ya. Semoga anak-anak ustazah sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya. Doakan semoga ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka secara langsung belajarnya. Oke? Baik, kira-kira mungkin sampai ini aja pelajaran hari ini. Ustazah mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin gimana-gimana. Afwan suaranya agak gimana ya, karena Ustazah lagi flu. Oke, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.